untuk bisa bermusyahadah dengan Allah ini ada dua, ya. Ini mesti kita lakukan. Kalau kita itu betul-betul ingin bermusyahadah juga dengan Allah, melihat Allah itu lebih nyata daripada tubuh ini, ya, lebih terang daripada alam ini, mesti kita melalui namanya proses mati. Nah, mati yang pertama ini yang disebut namanya mati secara zohir. Mati secara zohir, inilah yang dikatakan mati secara syariat. Jadi mati secara zohir, mati secara syariat, yang mati itu adalah tubuh kita ini. Yang kedua adalah mati secara batin. Mati secara batin, inilah yang dimaksud mati secara hakikat. Mati secara hakikat itu yang mati itu adalah keakuan akan diri yang nyata pada ruh ini. Jadi kita mesti mengalami proses mati secara zohir, mati juga secara batin. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Mati secara zohir atau secara hukum syariat, itu mati telah habisnya usia umur. Telah sampainya usia umur yang telah ditakdirkan Allah itu kepada diri kita. Ya. Makanya Nabi telah memberikan gambaran, prediksi bahwa umur kita ini, kata Rasul, ya, sesungguhnya umur umat ini, a'mar ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatnya Rasulullah itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajudu zalik. Ada yang melebihi 60 sampai 69. Ada yang melebihi 70 sampai 89. Tapi sedikit, kata Rasulullah. Ustaz tak terbayang kalau melihat Pak Ardi ini ya, 60 tahun ke depan. Entah gimana lah, entah apa bisa juga megang-megang kamera itu atau tidak nanti itu. Ada yang lebih, tapi sedikit, kata Rasul. Makanya mati secara zahir ini Bapak Ibu, lepasnya ruh itu meninggalkan cangkangnya. Keluarnya ruh itu meninggalkan casing ini, jasmani ini. Itu yang disebut namanya mati secara zahir. Ketika telah mati secara zahir, keluar ruh melepaskan cangkangnya. Apabila dia tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya juga dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan Tuhan. Walaupun dia dimandikan orang, dikafani orang, disolatkan orang, ya. Bahkan dikatakan oleh umat, oleh jamaahnya adalah almarhum, namun kalau dia tidak mengenal akan Allah yang menjadi akan rahasia dirinya, bukan almarhum gelarnya Bapak Ibu, tapi al-mal'un. Jadi gelarnya yang didapatkan itu bukan almarhum, akan tetapi adalah al-mal'un. Kalau almarhum itu yang dirahmati. Jadi yang dirahmati itu adalah orang yang telah mengenal Allah yang nyata dan sempurna pada dirinya. Namun kalau dia tidak mengenal Allah yang nyata sempurna pada dirinya, walaupun di waktu matinya disebut almarhum, hakikatnya dalam pandangan Allah dia itu adalah al-mal'un, yang dilaknat Tuhan, yang dikutuk Tuhan. Karena semasa hidupnya dia telah merampok hak Allah itu. Semasa hidupnya dia telah berbuat ria di hadapan Tuhannya.
Di mana letaknya selama hidupnya dia telah berbuat ria, pamer kepada Allah. Dia merasa dirinya yang beramal. Dia merasa dirinya itu yang melihat. Dia merasa dirinya itu yang mendengar. Dia merasa dirinya itulah yang berkudrat dan berirodat, bergerak dan diam itu. Disitulah dia dikatakan dia telah pamer di hadapan Tuhannya. Makanya orang yang pamer di hadapan Allah, karena dia tidak mengenal akan rasa dirinya, mati dia tetap disebut namanya al-mal'un. Di waktu hidup juga, sebelum mati juga mendapatkan gelar al-mal'un. Jadi bukan mati habisnya usia umur untuk bisa menyaksikan Tuhan. Ya. Bukan mati habisnya usia umur syarat untuk bermusyahadah dengan Allah. Bahkan sebaliknya, orang yang mati tidak bermusyahadah dengan Allah, orang yang mati tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya orang yang buta, itulah sebenarnya orang sesat itu. Apa kata Allah itu? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan tersesatlah akan jalannya. Tentunya yang dikatakan Allah orang yang tersesat jalannya itu nanti di akhirat. Bukanlah orang yang buta mata yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada, itu maknanya siapa yang tidak bermusyahadah dengan aku, siapa yang tidak berlikok dengan aku, tidak mengenal aku, tidak menyaksikan aku, tidak bermuwajahah dengan aku, itulah sebenarnya orang yang buta. Orang yang buta itulah orang yang tersesat, dan orang tersesat itu tempatnya tiada lain adalah di neraka. Jadi bukan mati secara zahir, bukan mati habisnya usia umur, namun yang dikehendaki oleh Nabi kepada umat untuk menyaksikan Allah itu adalah mati secara batin, mati secara makna hakikat. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan dirimu sebelum dirimu mati, matikan dirimu sebelum habisnya usia umur. Mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel. Matinya sebelum datangnya Israel, sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya kematian dan ajal itu maknanya matikan rasa keakuan dirimu. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat wujud. Ini maksudnya. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat sama. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat basar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat kalam. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat ilmu.
yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat, dan bersifat hayat. Inilah yang mesti kita matikan akan rasa keakuan diri kita jikalau kita ingin bermusyahadah dan berliku dengan Allah. Tentunya memahaminya dengan rasa, Bapak Ibu. Rasu dibawa naik, presu dibawa turun, rasu yang dirasui. Dengan rasa mengambilnya. Meniliknya ke dalam hati, menyenternya ke dalam diri. Ya. Alun dipegang Bapak Ibu, alun dikako, alun diawai ala terasunya Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu makan asam, apa-apaku yang mengerinya mah. Bayangkan tuh ha. Ibu-ibuku yang makan asam, apa-apaku yang mengerinya mah lele-lele wah. Hah? Pudua lampu malam kau bacarikan lilin. Alun lilin tu bayi duit kan apinya oleh Bapak Ibu. Ala nyatu tarangnya di hati gua. Itu masih Ustaz tuh. Lilin lah tahu kan? Belum lilin tu dihidupkan lagi apinya di dalam hati Bapak Ibu. Di dalam rohaninya Bapak Ibu betul-betul telah terang, telah nyata seterang-terangnya api itu. Ini yang Ustaz maksud. Alun dikakuk leh, dikakuk leh tahu. Alun dipegang, alun dikakuk, alun diawai leh dah. Alun diresek leh dah. Ala terasunya tu. Tu maksudnya tu memandangnya dengan iku. Tak dengan iku Bapak Ibu, kalau dengan iku pandang-pandang laleknya Bapak Ibu. Payah lalu angin kepalunya tu mah. Habis kau ngecek seorang saya tu mah manggigau kawan tu. Hah? Iya, manggigau kawan tu. Jauh-jauh datang dari Malaysia, Singapura, pulang ke Malaysia mengapa? Ngecek seorang saya. Paning aku. Tak bisa dengan ini. Dengan ini, maka sakitnya itu di sini bukan di sini. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu, ruhaninya Bapak Ibu yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi, yang telah tertanam nur ke dalam hati. Maka hati Bapak Ibu itulah kata Rasul, taubahnya seperti sebuah cermin, seperti sebuah kaca. Cermin dan kaca yang bening, kaca yang bersih, kaca dan cermin yang sudah glowing. Kalau kaca itu dah bening, kaca itu dah bersih, kaca itu dah glowing, sudah masuk nur hidayah Allah ke dalam hati, tajalla rabbahu. Maka ketika itulah Bapak Ibu mampu menyaksikan Allah itu senyata-nyatanya, seterang-terangnya, lebih nyata dari segala yang ada ini, lebih terang dari segala yang wujud ini. Kalau mata ini mampu memandang tembok itu nyata, wujud dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya tembok yang kita pandang dengan mata ini. Inilah yang dikatakan Allah. Maka zabal fuad maro'a. Hatinya Bapak Ibu tidak akan pernah dusta dari setiap apa yang dipandangnya. Kenapa hati ini tidak akan pernah bohong? Apa yang dilihatnya? Karena hati ini telah mampu membuka akan rahasia kewujudan Allah. Karena Allah lah yang bersifat wujud. Allah itulah yang tunggal, Allah itu yang ahad. Allah itulah yang awalu wal akhir wal zahir wal batin. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi itu. Jadi syaratnya mesti mati rasa keakuan diri. Kalau belum mati rasa keakuan diri, itu tandanya Bapak Ibu itu masih hidup namanya. Masih jadi orang juga baru namanya kata Ustaz. Ini yang dikatakan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku.
Kalau engkau masih merasa dirimu itu yang wujud, engkau masih merasa dirimu itu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat dan hayat, maka engkau tak kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau tidak lagi merasa bahwa engkau itu yang bersifat wujud, tidak lagi engkau merasa bahwa diri engkau itu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat hayat, disitulah kamu bisa mengenal akan aku. Karena yang sebenar-benar wujud, senyata-nyatanya, tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau Allah yang bersifat wujud senyata-nyatanya, seterang-terangnya, wujudnya itu mutlak, Bapak Ibu, mutlak. Tidak ada wujud yang lain. Hanya dia cuma semata-mata. Yang songgok kok Bapak Ibu itu yang songgok yang sebatang nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia yang mutlak, dia yang semata-mata ada. Kalau dia yang wujud, dia semata-mata yang ada, yang tunggal. Maka yang tunggal itulah yang sebenar-benarnya yang mendengar itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang basor tuh. Yang tunggal itu sebenar-benarnya yang kalam itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Siapa yang tunggal tuh? Siapa Bapak Ibu? Yang tunggal itu Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal. Diri yang esa. Diri yang qiyamuhu binafsihi. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang melihat, yang mendengar, berkata dan hidup. Melainkan yang nyata. Yang wujud, yang melihat, mendengar dan berkata itu illa ana. Itu aku, kata Allah. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Toha itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal. Aku ini adalah diri yang ahad. Aku ini adalah diri yang qiyamuhu binafsihi. Aku ini Tuhan. Namaku itu adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang melihat dan mendengar. Tidak ada yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illa ana. Melainkan yang wujud itu aku. Melainkan yang melihat, mendengar itu aku. Melainkan yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu aku. Aku cuma yang ada. Maka dirimu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang diriku. Begitu Allah berkata dengan Bapak Ibu, maka resapi di dalam hati. Inna rabbaka ahatta binas. Ini surah apa nih Bapak Ibu? Rami surah apa nih? Lupa? Lupa atau tidak tahu? Tidak tahu, bukan lupa. Belum pernah disebut. Ini surat Bani Israel. Ayat 60. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu ahatta. Meliputi binnas. Meliputi diri sekalian manusia. Bahasanya kalau diresapi dengan dada, aku ini, diriku ini sudah meliputi akan dirimu. Itu maksudnya tuh. Kenapa diriku ini sudah meliputi akan dirimu? Karena dirimu itu adalah bahagian diri aku. Kalaulah dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, maka dirimu itu tiada lain aku.
Kalaulah dirimu itu tiada lain adalah aku, maka dirimu itu sebenar-benarnya aku itu Tuhan. Sadari itu, pahami itu. Ini yang Allah suruh kita berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira. Aku beri kamu kecerdasan rohani, aku beri kamu kecerdasan akal fikir. Aku bukakan rahasia diriku bahwa aku sudah wujud dan nyata pada dirimu, wa fi anfusikum. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa tidak kamu mau menilik, menyilau dan menyenter siapa dirimu yang sebenarnya? Kalaulah kita mau menggunakan waktu sesaat sedetik saja dengan kecerdasan rohani dan akal fikir, insya Allah Bapak Ibu mampu mengenal siapa si akmal diri yang ada pada diri Bapak Ibu. Siapa sejati diri yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu. Si akmal diri, sejati diri yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu itu tiada adalah anak aku. Itu udah maksudnya. Jadi orang yang sudah paham Allah itu seakmal dirinya, orang yang telah mengerti Allah itu sejati dirinya, maka disitulah dirinya itu telah betul-betul karam. Dirinya telah betul-betul fana. Dirinya telah betul-betul faqah di dalam keesaan akan wujudnya Allah. Karam, fanahnya diri Bapak Ibu sejak mula jadinya diri Bapak Ibu itu telah fana dan karam itu. Kapan diri Bapak Ibu itu sejak mula jadinya telah fana dan karam? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu telah bernama dengan nama Allah. Sejak Allah itu bersifat qiyamu binafsihi. Ketika itu diri Bapak Ibu telah fana dan telah karam. Cuma karena kita tak mampu memandang dan menyenter akan diri kita, ketika itu pula lah kita merasa diri kita itu yang wujud di hadapan Allah. Selama kita belum kenal diri kita, selama belum terbuka akan rahasia diri kita ini. Berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun. Maka selama 60-70 tahun itu, selama itulah kita telah berbuat dosa di hadapan Allah. Ini yang disebut namanya najis batin. Kapan diri kita disebut najis batin? Pada saat kita tidak mengenal siapa diri ini yang sebenarnya. Ketika itu kita telah merampok hak Allah. Ini yang disebut namanya syirik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia merampok hak Allah, dia berbuat ria di hadapan Allah. Maka orang yang berbuat syirik, merampok hak Allah, berbuat ria di hadapan Allah, merasa dirinya ini wujud, merasa dirinya itu hidup, merasa dirinya itu melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, najasun, mereka itu adalah najis, kata Allah. Najisnya itu yang disebut namanya najis batin. Bukan najis zahir, Bapak Ibu. Kalau najis zahir, kena darah, bisa dibersihkan dengan air yang di rumah kita. Bisa dibersihkan dengan air yang ada di masjid, di mushola. Bisa dibersihkan dengan air yang mencurat dari bumi ini. Tapi kalau najis batin, Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, walaupun dibersihkan dengan 7 lautan, untuk membersihkan najis batin ini, tak amuh dia Bapak Ibu, tak bisa bersih. Lalu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Cara membersihkannya,
Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum. Bunuh dirimu. Jangan jadi orang jelek. Berhentilah malam ini. Saat ini, detik ini, jangan ngaku-ngaku aja orang lain. Keluar kamu dari dirimu. Akui di hadapan Allah bahwa dirimu itu tak pernah ada. Kalaulah kita dah akui di hadapan Allah diri kita tak pernah ada sejak mula jadinya, pada saat itulah sebenarnya kita telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari segala yang wujud. Mengesahkan Allah dari segala yang ada. Mengesahkan Allah dari segala yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah mengesahkan Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang irada dan hayat. Ketika itulah diri Bapak Ibu telah bersih. Itu yang diminta Tuhan. Biar aku seorang saja yang jadi Tuhan. Biar aku Rob. Biar aku yang kholik ini. Kamu jangan ngaku-ngaku juga lagi. Allah itu cuma ahad, Allah itu esa, akulah itu. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang esa, Allah cuma yang wujud Bapak Ibu. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa. Diri Bapak Ibu ini bukan diri siapa-siapa. Diri Bapak Ibu itu bukan apa-apa. Kalaulah diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu siapa diri yang siapa dan apa-apa ini? Diri Bapak Ibu itu tiada lain. Itu diri aku. Aku yang menamai diriku itu dengan insan. Disitulah letaknya aku bersifat jaiz. Jaiz itu maunya Allah lah tuh. Mau ku sebut namaku insan. Mau aku sebut namaku adalah Muhammad. Mau aku sebut namaku Adam. Ya terserah aku, kata Tuhan. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada. Maka kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa syariat. Kenalilah sebutan insan ini dalam bahasa tarekat. Kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa hakikat dan ma'rifat. Pasti Bapak Ibu mampu mengenal dan memandang hanya Allah lah. Dari sisi mana Bapak Ibu memandangnya? Tetap Allah. Karena dia wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ingin tahu kita siapa sebutan insan ini dalam bahasa syariat? Ini kita bukakan. Insan, Bapak Ibu, atau manusia. Insan atau manusia itu kalau dipanggil, disebut dengan sebutan bahasa syariat, maka namanya adalah hamba Allah. Sebutannya, panggilannya itu adalah hamba Allah. Jadi insan itu secara bahasa syariatnya sebutannya hamba Allah. Lalu bagaimana sebutan insan kalau dipanggil dengan bahasa tarekat? Insan itu kalau dipanggil dengan bahasa tarekat, maka insan itu disebut namanya cermin Allah. Atau bayang-bayang Allah. Jadi, hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa tarekatnya.
Siapa yang dikatakan hamba Allah dan cermin Allah dalam bahasa tarekat dan syariat, itu tiada lain adalah insan nih. Lalu bagaimana pula panggilan insan dalam pandangan hakikat? Dalam pandangan hakikat, insan itu yang disebut panggilannya dengan wujud Allah atau wujudullah atau kenyataan Allah atau bahagian Allah. Tuh. Jadi wujud Allah dalam bahasa hakikat, bayang-bayang Allah, cermin Allah dalam bahasa tarikatnya, dan hamba Allah dalam bahasa syariatnya. Lalu bagaimana pula panggilan insan disebut dengan panggilan makrifat? Bahwa insan itu dalam panggilan makrifatnya, sebutan makrifatnya bahwa insan itu adalah Allah.